Halo semua, perkenalkan namaku Marcelina Agatha, NIM-ku 2151001. Aku dari Prodi S1 Sistem Informasi dari kampus di Mata Malang. Di sini aku mau mempresentasikan terkait proyek UAS interaksi manusia dan komputer tentang meredesain aplikasi yang ada di Play Store. Kebetulan saya menemukan suatu permasalahan yaitu terkait metode pembayaran ditambahkan. Seperti aplikasi tersebut bisa lewat Briva atau bank yang lain. Melengkapi biodata susah pas nyimpennya, servernya error. Top up saldo juga susah. Saran jangan hanya top up saldo saja, tapi ada cara pembayaran lewat metode yang lain. Komentar ini saya temukan dari aplikasi PDAM Mobile oleh developnya PDAM Mobile, tapi ini bukan milik PDAM asli. Dia adalah aplikasi tambahan yang membantu pembayaran. Untuk minimum viable product, saya ambil user membutuhkan metode pembayaran tambahan selain top up saldo. Saya ambil kesimpulan dari kalimat user terakhir. Ada cara pembayaran lewat metode lain. Untuk user flow-nya, di sini ada tampilan home nanti. Setelah tampilan home, user bisa mengklik pilihan bayar tagihan. Setelah pilihan bayar tagihan, lalu user akan diarahkan menuju interface detail pembayaran. Setelah di interface detail pembayaran, user dapat melakukan pemilihan metode pembayaran. Selain menggunakan saldo, bisa menggunakan Briva atau yang lainnya. Lalu di akhir nanti akan ada invoice yang muncul. Kebetulan di dalam aplikasi sendiri tidak disampaikan interface detail pembayaran maupun pemilihan metode pembayaran. Jadi, ketika user mengklik bayar tagihan, maka user akan langsung diarahkan dengan pembayaran menggunakan saldo. Jadi, saldo otomatis kepotong dan akan langsung menuju ke invoice. Jadi, di sini saya menambahkan dua interface detail pembayaran dan pemilihan metode pembayaran baru invoice. Selanjutnya, untuk wireframe low fidelity design, saya mencontoh interface home dari aplikasi tersebut, yang mana nanti di atas kiri ada logo, ada icon notifikasi di sebelah sini seharusnya, lalu ada sambutan nama user dan PDAM tempat user tinggal. Lalu ada tampilan menu seperti biasa. Di sini ada menu PDAM yang berisi bayar tagihan, simulasi biaya, data meteran maupun pemasangan baru. Lalu ada isi ulang dan bayar tagihan. Lalu di interface selanjutnya ada bayar tagihan untuk sesama PDAM atau lintas PDAM. Dan ada pilihan pembayaran mau untuk kantor PDAM di mana. Kelebihan dari aplikasi ini bisa menambahkan ID pelanggan lebih dari satu. Lalu ada button bayar sekarang. Dan yang selanjutnya, di interface selanjutnya yaitu detail pembayaran. Di detail pembayaran ini nanti akan ada detail identitas user dan tagihan bulan yang perlu dia bayarkan. Lalu ada pemilihan untuk pembayarannya. Di sini saya menggunakan virtual account. Nah, nanti di detail pembayaran yang selanjutnya di sini ada virtual account, ada BRI virtual account, Dana, dan link aja. Lalu untuk desain sistem, saya di sini menggunakan drop down. Drop down yang saya gunakan untuk metode pembayaran tadi yang sudah saya sebutkan ada BCA, BRI, Dana, dan link aja. Selanjutnya saya juga menggunakan button untuk pembayaran. Lalu ada toggle button untuk pemilihan sesama PDAM atau lintas PDAM. Lalu untuk color palette di sini saya memilih 4 warna yang kebetulan dominan ada di aplikasi yang saya buat, yaitu button dan toggle akan dominasi berwarna biru, font atau button disable akan berwarna abu-abu kehitaman, untuk notification success akan muncul warna hijau, dan background untuk saya dominan dari putih ke abu-abu tua. Untuk font saya menggunakan font Liquid Spartan. Untuk title saya menggunakan semi bold ukuran 20 dan settingannya auto seperti yang ada di sini. Ini untuk font. Lalu selanjutnya tampilannya yang saya buat seperti ini. Yang pertama dalam tampilan home akan ada logo di atas, lalu
icon notification yang tadi, dan ada ini nama user dan PDAM tempat user berada, lalu ada saldo dan ada pilihan top up saldo. Di sini ada menu PDAM seperti yang di awal tadi. Saya di sini menggunakan frame Android Small untuk Android yang berukuran kecil. Lalu ini ada selanjutnya ada interface bayar tagihan, ada opsi sesama PDAM atau lintas PDAM, lokasi kantor, ID pelanggan, lalu button bayar. Di sini button bayarnya saya ada varian, bisa menggunakan secondary maupun yang teks, juga bisa di disable apabila user belum mengisi data pelanggan. Lalu untuk detail pembayaran di sini ada detail user mengisi menurut nomor PDAM, lalu akan muncul tagihan bulan yang belum terbayarkan oleh user. Nah, di sini saya menggunakan drop down yang tutup. Untuk di pemilihan metode pembayaran baru ada drop down yang buka. Saya menggunakan interface ini untuk memenuhi kebutuhan user, di mana user ingin tambahan metode pembayaran selain top up saldo, karena menurut user top up saldo saja ribet. Lalu untuk di desain yang terakhir, yaitu ada interface yang terakhir, ada invoice tagihan. Kebetulan tadi saya belum menambahkan di WLFD-nya, tapi di sini sudah saya tambahkan. Invoice tagihan nanti berisi tentang sama seperti sebelumnya, tentang detail pembayaran user, tagihan user. Di sini nanti juga akan ada dua seperti ini. Yang ini tapi bukan button, melainkan hanya sebuah notifikasi bahwa transaksi sedang diproses. Lalu yang selanjutnya ada button kembali ke menu utama. Untuk prototipenya kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk prototipenya kita tunggu sebentar, masih loading. Ini dalam Android. Nah, jadi saya tadi enable bayar tagihan. Ketika bayar tagihan diklik, akan mengarah ke interface bayar tagihan. Di sini lalu user akan mengisi ID pelanggannya. Lalu akan mengklik button bayar. Setelah button bayar diklik, akan muncul interface detail pembayaran. Jika user ingin memilih selain menggunakan BCA Virtual Account, maka user bisa klik di sini, lalu bisa memilih pembayaran yang ada. Kebetulan saya hanya mengenable BCA Virtual Account-nya saja, jadi saya pilih BCA Virtual Account. Lalu, ketika user mengklik bayar, akan diarahkan ke invoice tagihan seperti ini. Cuma invoice tagihan tidak bisa kembali ke pembayaran tadi, jadi hanya ada satu pilihan, yaitu kembali ke menu utama. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.